Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai sensasi. Apa sih sensasi itu dan bagaimana sensasi itu terjadi? Mari kita bahas. Sensasi adalah proses di mana reseptor sensorik dan sistem saraf menerima dan menggambarkan energi stimulus dari lingkungan. Reseptor sensorik itu ada di mana? Reseptor sensorik itu ada di ujung-ujung dari panca indera kita. Berarti yang disebut dengan sensasi adalah merasa ketika panca indera kita merasakan apa yang ada di luar dari diri kita. Nah, proses sensasi itu ada proses mencium, melihat, mendengarkan, merasakan rasa keseimbangan, menyentuh, dan juga rasa sakit. Nah, proses sensasi ini seperti tadi dibilang bahwa sensasi itu adalah sebuah proses gitu kan. Nah, yang namanya proses berarti ada tahapan-tahapannya. Ada 3 tahapan dari stimulus ditangkap oleh panca indera hingga dia menjadi sebuah sensasi. Yang pertama ada ketika ada energi-energi dari luar tubuh kita merangsang sel-sel reseptor di salah satu organ indera kita. Kalau misalnya melihat berarti ada energi yang berbentuk gelombang cahaya. Kalau mendengar berarti ada energi yang berbentuk gelombang suara. Kalau sentuhan berarti ada energi yang berbentuk tekanan, misalnya seperti itu ya. Nah, pada tahap yang kedua itu adalah jika stimulus energi cukup kuat, maka reseptor yang tadi ada di ujung-ujung panca indera kita itu mengirimkan sinyal-sinyal ke bagian otak tertentu yang memang bertugas untuk mengartikan apa stimulus ini. Nah, ketika bagian otak tertentu itu menerima sinyal-sinyal dari reseptor, maka saat itulah sensasi dirasakan oleh indera kita. Misalnya, kita bisa mendengar atau melihat atau mencium bau-bauan dan sebagainya. Nah, berbicara tentang sensasi merasakan oleh panca indera itu ada yang namanya threshold. Threshold atau ambang itu adalah batasan sejauh mana sensasi itu bisa dirasakan oleh panca indera kita. Ada yang namanya absolute threshold. Itu adalah intensitas minimum energi fisik yang diperlukan untuk menghasilkan sensasi apapun. Jadi, sebuah stimulus minimal yang bisa kita rasakan lah. Contohnya ini yang pertama. Penglihatan minimal ya. Kita bisa melihat nyala lilin dari jarak
30 mil di sebuah dataran dalam atau waktu malam hari yang cerah. Nah, ini saya contohkan dengan menggunakan gambar seseorang membawa lentera di gurun pasir. Nah, kalau malam itu adalah malam yang cerah, tidak berawan, atau tidak mendung, atau tidak badai gitu kan, kita cahaya lenteranya ini bisa dilihat dari jarak 45 kilo, sekitar itu, 30 mil. Nah, kalau indera perasa, maka ambangnya adalah 1 gram garam di 500 liter air. Itu jika inderanya masih sangat sensitif. Sedangkan kalau penciuman, ambangnya adalah 1 tetes parfum di apartemen 3 ruangan. Kalau misalnya rumah, mungkin 1 tetes parfum di rumah ukuran 45 meter persegi. Nah, 1 tetes parfum aja udah bisa tercium baunya. Lalu kalau indera perasa, ini rasanya sayap lebah yang lewat di atas pipi kita dari jarak 1 cm. Itu sudah bisa terasa ada sayap, ada hembusan sayap di situ. Atau yang paling mudah terasa mungkin ada yang pernah dilewati oleh kecoa sewaktu tidur gitu. Nah, terasa deh. Terus untuk pendengaran, kita bisa mendengarkan detak jam di ruangan yang sunyi sepi dari jarak 6 meter. Nah, ini adalah batas ambang yang paling minimal yang bisa dirasakan oleh panca indera. Nah, ada lagi selain absolute threshold, yaitu difference threshold. Ini ketika ada 2 stimulus bersamaan yang ditangkap oleh panca indera kita, itu bagaimana kita bisa membedakannya? Menurut Weber's Law, hukum Weber, menurut dia, untuk dipersepsikan sebagai hal yang berbeda, 2 stimulus ini harus dibedakan berdasarkan persentasenya, bukan kuantitasnya secara langsung gitu kan. Nah, misalnya di tangan kita, kedua tangan kita itu disuruh membedakan mana yang lebih berat, benda di tangan kiri atau di tangan kanan. Baru kita bisa mempersepsikan, bisa membedakan kedua benda ini berat jika berat salah satunya itu lebih berat 2% dari berat benda lainnya. Misalnya, di tangan kanan kita memegang batu seberat 10 gram. Maka baru terasa bedanya jika di tangan kiri kita diberi batu juga dari jenis yang sama dengan berat yang 2% lebih berat. Berarti beratnya minimal
12 gram. Nah, baru bisa terasa. Begitu pula dengan contoh lainnya, misalnya cahayanya, intensitas gelombang cahayanya lebih kuat 2%, lalu suara juga, dan perasa, indera perasa juga seperti itu. Nah, kalau seseorang diberikan stimulus yang lebih rendah dibandingkan ambang tadi, masih ingat ambang yang tadi? Visual berapa, penciuman berapa, pendengaran berapa, dan seterusnya. Jika kita diberikan stimulus yang lebih rendah daripada itu, maka kemungkinan seseorang merasakan stimulus itu hadir itu sangat kecil. Fenomena itu disebut subliminal stimulation. Jadi ketika kalian mau ngerjain teman kalian atau saudara gitu ya, mau kilik-kitik dengan mengoleskan bulu dari kemoceng misalnya. Nah, kalau jaraknya lebih dari 1 cm, maka percuma aja, nggak akan kerasa oleh saudara kalian itu. Lalu, ada juga alasan kenapa sebuah stimulus dari luar kita itu tidak bisa terasa. Alasannya adalah karena kita sudah melakukan sensory adaptation, yaitu sensori kita itu sudah menyesuaikan dengan stimulus-stimulus yang sudah sering kita terima. Misalnya nih, ibu di rumah itu sering masak kan untuk keluarga. Nah, masakannya itu selalu asin. Nah, jadi kita tidak menganggap masakan ibu di rumah itu asin, yaitu biasa aja. Tapi begitu makan di luar selain masakan ibu gitu, yang kita rasakan ada, duh, sayur ini kok kelihatannya agak sepo ya. Bahasa Indonesianya sepo itu apa ya? Hambar. Sepertinya kurang asin gitu. Nah, karena apa? Karena kita sudah sering menerima level garam setinggi itu di rumah, sehingga ketika keluar dari rumah, maka makanan yang lain terasa kurang asin. Begitu pula ketika kalian sudah sering terpapar oleh micin, nah jadinya kayak, wah saya nggak suka mie instan merek X karena rasanya kurang gurih gitu. Nah, kebiasaannya makan mie instan merek A karena level micinnya dan level sodiumnya udah setinggi itu. Jadi mie instan yang lain itu rasanya kayak kurang enak, kurang sedap. Nah, itu dia. Itu sensory adaptation. Yang berikutnya adalah kita bahas bagaimana proses sensasi bisa hadir di masing-masing indera kita. Yang pertama adalah penglihatan. Penglihatan ini ditandai atau terjadi, kita bisa melihat karena ada cahaya yang masuk ke dalam indera kita, mata dalam hal ini ya. Nah, ada dua karakter fisik dari cahaya yang mempengaruhi sensori manusia. Yang pertama adalah panjang gelombangnya,
yang itu menentukan warna yang bisa ditangkap oleh mata, atau selain panjang gelombang itu adalah intensitas gelombangnya, yaitu banyaknya energi yang terdapat dalam gelombang. Nah, semakin intens maka semakin cerah warnanya, dan semakin kurang intens itu artinya warnanya semakin terlihat pudar. Nah, ini adalah penampang dari mata, organ dari penglihatan. Kita bahas masing-masing organ ini satu persatu ya. Yang pertama, yang paling luar dari mata, ini adalah kornea. Kornea ini adalah tempat di mana mata kita ini menangkap stimulus dari luar. Nah, di bawah kornea ada iris. Iris ini adalah bagian yang berwarna dari bola mata kita. Yang kelihatan berwarna itu adalah iris. Iris ini fungsinya untuk membantu pupil supaya bisa menyesuaikan keluar masuknya cahaya. Nah, ketika gelombang cahayanya begitu intens, jadi banyak sekali cahaya, misalnya di tempat-tempat yang terang atau terik gitu mataharinya, iris ini berkontraksi supaya pupil mengecil. Kebalikannya, kalau intensitas cahayanya rendah di tempat-tempat yang gelap misalnya, maka iris akan merenggang sehingga pupilnya juga bisa melebar. Nah, pupil ini berfungsi sebagai pintunya dari bola mata. Dia yang bertugas untuk menyesuaikan lubang cahaya ini bisa masuk ke mata melalui pupil ini. Nah, seperti tadi dijelaskan ya, pupil itu bisa membesar dan mengecil. Semakin tinggi intensitas cahayanya, maka pupil akan mengecil, begitu pula sebaliknya. Cahaya yang masuk ke dalam pupil itu diterima oleh lensa mata. Lensa ini bentuknya organ transparan di dalam mata, bola mata, di baliknya pupil, yang berfungsi untuk memfokuskan cahaya yang masuk ke retina mata. Nah, retina yang berwarna merah itu ya. Atau lensa ini juga berfungsi untuk merubah fokus tergantung dari jarak benda yang kita lihat. Nah, cahaya yang masuk difokuskan oleh lensa ke retina. Nah, retina ini adalah dinding bagian dalam dari bola mata. Jika retina ini diiris dan dilihat komponennya apa saja, maka bisa terlihat ada berbagai macam sel. Kalau kalian, saudara-saudara, melihat potongan dari retina yang di pojok kanan bawah ini, nah lihatnya itu dari sebelah kanan ya. Jadi yang
bintik-bintik ini, warna coklat ini di sebelah kanan, itu adalah yang paling luar dari retina. Di balik itu ada sel-sel horizontal. Sel-sel ini berfungsi untuk menginterpretasi cahaya. Ada sel kerucut dan ada sel tabung. Kalau sel kerucut itu karakteristiknya adalah berfungsi menangkap warna dari gelombang cahaya. Dia juga bertugas untuk menangkap detail-detail dari benda yang kita lihat. Kalian bisa membedakan tekstur, bisa melihat kontur. Itu terima kasih kepada sel kerucut. Sedangkan sel-sel tabung fungsinya sebagai dia sangat bertugas pada kondisi yang minim cahaya. Dia berfungsi untuk mengidentifikasi benda-benda yang sifatnya gelap dan terang. Ketika kita berjalan di luar pada malam hari, maka sel-sel tabung inilah yang sangat berfungsi optimal. Nah, pada siang hari itu sel-sel kerucut yang berfungsi optimal juga. Nah, di balik sel horizontal ini ada amakrin sel. Amakrin sel ini adalah sel-sel penghubung antara horizontal sel dengan sel ganglion. Sel ganglion ini adalah sel yang bertugas menyampaikan stimulus dari horizontal sel ke sel-sel syaraf yang ada di belakang bola mata. Nah, sel-sel kerucut tadi itu paling banyak ditemukan di fovea. Jika kalian lihat, itu ada bagian dari retina yang berwarna oranye, kekuningan itulah ya. Nah, itu paling banyak ditemukan sel-sel kerucut. Kemudian di retina ini juga terdapat yang namanya bintik kuning, fovea. Karena di fovea ini banyak sel kerucutnya, jadi dia paling berfungsi untuk ketajaman penglihatan kita. Seperti yang saya bilang tadi, sel kerucut itu paling baik untuk mengidentifikasi detail-detail halus, misalnya kontur dari sebuah benda atau halus atau lembut dari sebuah benda dan sebagainya gitu ya. Nah, selain fovea atau bintik kuning ini, ada yang namanya blind spot. Nah, di situ ada ya blind spot. Blind spot ini tempat di mana semua ganglion sel, ujung dari ganglion sel itu meninggalkan mata. Di situ tidak ada reseptor cahaya. Jadi tidak ada sel kerucut, tidak ada sel tabung, itu cuman sebuah titik di mana ujungnya ganglion sel ini berkumpul lalu meninggalkan mata menuju sel saraf mata. Nah, sel saraf mata ini apa sih? Sel saraf mata ini adalah sel-sel yang menghantarkan
stimulus dari retina ke otak. Nah, jadi semua informasi dari penglihatan itu akan dibawa oleh sel saraf mata menuju ke otak. Kemudian, itu tadi kan kita bahas tentang organ penglihatan mata. Nah, dari blind spot, titik buta itu tadi, sel-sel ganglion itu kemana sih? Sel-sel saraf kita itu kemana sih? Nah, ini bisa dilihat di bagian yang sini. Dari retina, bagian ini, sel-sel ganglion, sel saraf mata itu menuju ke bagian otak yang namanya talamus. Nah, talamus ini ada di bagian otak tengah. Fungsinya talamus di sini itu adalah untuk tempat menyambung antara sel saraf dari mata sebelum disampaikan ke area penglihatan utama yang ada di lobus occipital di belakang. Nah, ini ada tulisannya ya, visual cortex. Visual cortex ini adalah bagian otak di lobus occipital yang berfungsi untuk memproses. Dia fungsinya utamanya untuk memproses informasi-informasi dari mata. Informasi-informasi visual, semuanya ada di sini. Begitu. Nah, ini ya, dilihat bahwa ini dia bagian yang berwarna kehijauan ini adalah occipital lobe. Ini bagian belakang kepala kalian ya. Nah, sebetulnya fungsi otak itu tidak semata-mata atau tidak semudah itu untuk digolongkan. Misalnya di bagian, misalnya seperti tadi ya, penglihatan hanya diproses di bagian belakang kepala saja, di occipital lobe saja. No, tidak semerta-merta seperti itu. Hanya saja di bagian belakang kepala itu, di occipital lobe banyak ditemukan sel-sel atau fungsi-fungsi pemrosesan informasi visual. Tapi di situ bukan satu-satunya, hanya yang utama. Gitu. Jadi bisa ditemukan di bagian otak manapun. Misalnya kalau di gambar ini terlihat kalau di bagian samping ini informasi tentang kursi ini misalnya, atau informasi tentang rumah yang ada di rumah, atau informasi tentang wajah itu diproses di bagian ini ya, yang warnanya biru, merah, dan hijau. Nah, tapi seperti saya bilang tadi, yang utama, pemrosesan informasi utama itu ditemukan di occipital lobe. Berikut ini adalah penjelasan mengenai bagaimana kita bisa menangkap warna dari gelombang cahaya yang masuk ke mata kita. Nah, yang pertama ada trichromatic theory. Teori ini awalnya dikembangkan oleh Thomas Young. Menurut dia, di dalam retina itu terdapat sel-sel kerucut yang sensitif terhadap warna merah, warna hijau, dan warna biru. Kemudian, pada perkembangannya, teori ini diteliti dan dikembangkan oleh Hermann von Helmholtz. Menurut dia, kenapa kok sel kerucut itu bisa menangkap berbagai macam warna
merah, hijau, dan biru ini itu ternyata tergantung pada panjang gelombang warna yang bisa mereka tangkap. Misalnya, sel kerucut yang hanya bisa menangkap gelombang cahaya yang pendek, itu dia mengidentifikasikan gelombang itu adalah gelombang dari warna merah. Dari gelombang warna biru kalau yang pendek, gelombangnya pendek. Sedangkan kalau yang gelombangnya menengah, sedang-sedang saja, itu adalah gelombang dari warna hijau. Sedangkan yang gelombangnya panjang itu adalah gelombang dari warna merah. Nah, ketika gelombang cahaya, boleh itu 2 atau 3 sekaligus datang bersamaan dan ditangkap secara cepat oleh sel-sel kerucut ini, mereka mengidentifikasikan warna itu menjadi berbagai macam warna. Misalnya, di saat yang bersamaan, gelombang cahaya yang masuk ke mata kita itu adalah gelombang yang pendek dan gelombang yang panjang. Nah, berarti kan kalau gelombang pendek itu tadi warna biru dan gelombang yang panjang itu warna merah. Nah, saat itu pula mata kita mengidentifikasi ada warna magenta. Nah, kalau misalnya contoh yang lain, di saat yang bersamaan juga gelombang yang pendek, kemudian yang panjang dan yang medium, yang menengah ini ketiganya bersamaan masuk ke mata kita dan diterima secara bersamaan juga oleh sel-sel kerucut di mata, di retina. Itu diidentifikasi menjadi warna putih. Nah, seperti yang ada pada gambar. Itu ya. Teori yang kedua adalah opponen proses teori. Nah, kalau trichromatic teori itu kan bilang bahwa warna bisa kita identifikasi berdasarkan gelombang cahaya yang masuk mata kita. Dan gelombang cahaya yang bersamaan diterima oleh sel-sel kerucut itu menghasilkan warna yang lain. Nah, sedangkan opponen proses teori itu menyatakan bahwa pada saat sel-sel kerucut itu sensitif terhadap warna merah, hijau, biru, dan kuning. Nah, tapi mereka tidak berdiri sendiri. Jadi mereka berdiri berpasangan. Nah, pada saat salah satu dari pasangan ini menerima gelombang cahaya, maka dia tidak bisa mengaktifkan warna pasangannya. Misalnya begini, sel kerucut menerima gelombang cahaya yang teridentifikasi dia warnanya merah. Nah, maka pada saat itu juga orang tersebut tidak bisa mengidentifikasi warna hijau di saat yang bersamaan. Nah, ketika dia melihat warna hijau, maka kemampuan untuk melihat warna merahnya menghilang atau tidak bisa, karena sel kerucut warna hijaunya yang aktif. Nah, judulnya opponen proses ya, sehingga berkebalikan. Karena berpasangan, sehingga warna kebalikannya tidak bisa bereaksi.
Nah, menurut teori ini, hijau berpasangan dengan merah, biru dengan kuning, dan terang dengan gelap. Ketika bisa mengidentifikasi terang, maka tidak bisa mengidentifikasi gelap. Nah, ini oponen proses teori itu bisa menjelaskan fenomena after image. After image itu adalah sensasi yang dialami ketika stimulus visual aslinya dipindahkan. Jadi ketika kita melihat sebuah stimulus visual, lalu kita berpindah dari stimulus itu, bayang-bayangnya masih ada. Itu namanya after image. Kita coba menggunakan ini ya. Nah, saudara-saudara bisa melihat titik kuning yang ada di gambar sebelah kiri. Warna kuning dan biru ini ya, di tengah-tengah ada titik kuning. Silahkan ditatap selama 20 detik. Ingat, jangan berkedip menatapnya. Jika kalian berkedip, maka silahkan ulangi lagi selama 20 detik ke depan. Nah, sudah 20 detik, silahkan pandangannya dipindahkan ke gambar sebelah kanan yang berwarna putih. Apa yang terjadi? Itu adalah fenomena after image. Jadi, gambar stimulus plus, gambar plus berwarna biru itu berpindah ke tempat yang berwarna putih ini, ya kan? Nah, itu dia after image. Kemudian yang terakhir dari sensasi visual yang kita bahas adalah color blindness, kebutaan warna. Kebutaan warna ini terjadi ketika terjadi defisit sel kerucut pada retina mata. Nah, tadi kan menurut teori sel-sel kerucut itu sensitif terhadap warna merah, hijau, biru, kuning, lalu ada gelap, ada terang gitu kan. Nah, color blindness ini terjadi ketika defisit salah satu atau salah dua atau salah tiga. Jadi ketidaklengkapan dari komponen sel kerucutnya. Nah, yang normal, mata normal itu tidak mengalami color blindness. Matanya sel kerucutnya trikromat ya, merah, hijau, dan biru. Sedangkan jika sel kerucutnya hanya bisa mengidentifikasi gelap dan terang saja, maka dia disebut monokromat color blindness, buta warna total. Jadi warnanya hanya hitam dan putih saja. Atau jika hanya salah satu komponen dari sel kerucut saja, misalnya defisit sel kerucut yang bisa menangkap warna merah saja, maka dia disebut dikromat atau buta warna sebagian. Jadi kan ada yang cuman tidak bisa mengidentifikasi warna hijau saja atau merah saja atau biru saja, tapi warna-warna yang lain dia masih bisa. Nah, itu dia color blindness. Ada pendengaran. Pendengaran tentu saja dilakukan, organnya adalah telinga. Apa sih mendengar itu? Mendengar itu adalah interpretasi otak terhadap molekul udara yang memukul gendang telinga. Nah, yang terjadi pada kita semua sekarang ini mendengar
yaitu ada molekul udara yang memukul-mukul gendang telinga. Nah, suara adalah hasil dari sound wave, dari gelombang suara. Nah, gelombang suara ini ada frekuensinya. Seberapa sering gelombang suara muncul. Nah, seperti saudara-saudara lihat ya di gambar sebelah kanan, semakin renggang maka suaranya semakin rendah. Semakin rapat, maka suaranya semakin tinggi. Nah, lalu ada juga yang namanya pitch. Ini tinggi rendahnya suara. Lalu ada juga yang namanya amplitudo. Amplitudo ini adalah tinggi atau rendahnya dari gelombang suara. Amplitudo bersama dengan frekuensi itu menentukan keras atau lemahnya suara itu. Biasanya diukur menggunakan desibel. Nah, ini dia contohnya. Ini dia. Ada yang berwarna biru, ini desibelnya ini termasuk rendah. Yang warna orange ini cenderung keras, dan yang warna merah ini sangat keras. Nah, kalau kita ngobrol normal dengan orang di sebelah kita, itu desibelnya rata-rata 60 desibel. Lalu suara mobil atau kendaraan secara umum yang normal, yang suara mesinnya terawat dan suara knalpotnya tidak diganti, itu antara 60 hingga 80, rata-rata 70 lah. Nah, masuk yang keras, ini ada macam-macam ya. Ada bis, ada motor, suara knalpot motor. Lalu kalau ada anak-anak sedang tantrum, gergaji mesin. Lalu ada petir. Itu udah titik desibel keras yang paling atas. Lalu di golongan merah atau extremely loud yang keras sekali adalah shotgun, suara pistol, suara jet, atau suara sirene ambulan atau polisi, atau saat menggunakan headset dengan volume yang paling tinggi. Hati-hati, itu bisa merusak gendang telinga. Ini ada dua teori tentang mendengar. Yang pertama ada place teori, yang kedua ada frekuensi teori. Pertama kita bahas place teori dulu ya. Jadi kita mendengar atau tinggi rendahnya suara itu ditentukan oleh lokasi getaran. Nah, di dalam telinga kita ini ada yang namanya membran basilar. Membran basilar ini ada di telinga tengah. Nah, fungsinya untuk merespon gelombang suara yang masuk ke dalam telinga, dia bergerak naik turun. Nah, menurut teori ini, jika frekuensinya tinggi, maka membran yang bergetar itu ada di bagian bawah. Sedangkan jika frekuensinya rendah, membran yang bergetar ada di bagian atas, di yang paling ujung yang lebih lebar. Gitu. Nah, pada teori kedua, frekuensi teori,
itu menyatakan bahwa nada ditentukan oleh frekuensi yang ditandai dengan bergetarnya rambut-rambut di koklea. Jika rambut koklea bergetarnya itu intens, maka suaranya lebih tinggi. Sedangkan jika bergetarnya biasa saja atau cenderung pelan, maka dia menangkap gelombang suara yang lebih kecil frekuensinya, atau suaranya itu suara yang rendah. Nah, ini ada hearing disorder. Hearing disorder terjadi karena misalnya kecelakaan, infeksi, atau karena terekspos secara lama terhadap suara-suara yang desibelnya begitu tinggi. Nah, hal itu bisa menyebabkan menurunnya kemampuan untuk mendengar atau ketulian secara permanen. Nah, padahal di sini dituliskan bahwa ada 30 juta orang yang terekspos, yang menerima polusi suara setiap harinya. Yang mana polusi suaranya itu bisa menyebabkan kerusakan ya. Misalnya orang-orang yang tinggalnya sangat dekat dengan bandara, atau yang tinggalnya di sekitar pabrik atau bekerja di pabrik. Nah, atau memang yang hobi aja mendengarkan lagu menggunakan headset atau headphone dengan volume yang sangat keras. Nah, selain itu, selain karena faktor-faktor eksternal, faktor internal itu juga bisa menyebabkan hearing disorder, gangguan pendengaran. Misalnya memang penurunan kualitas dari organ pendengaran itu sendiri karena usia. Nah, bisa jadi faktor lain selain karena menurunnya kemampuan organ pendengaran ini, bisa jadi itu adalah akibat dari kecelakaan atau infeksi atau efek jangka panjang dari pekerjaannya atau exposure suara-suara yang desibelnya tinggi tadi. Ini selain penglihatan dan pendengaran, ada indera-indera lainnya. Yang pertama ada penciuman. Penciuman ini adalah hasil dari terstimulusnya reseptor olfaktori yang ada di dinding hidung. Informasi-informasi yang ditangkap oleh sel-sel olfaktori itu tadi akan dikirimkan melalui sel-sel saraf olfaktori yang ada di olfactory bulb, lalu dikirimkan ke otak. Nah, bau dapat memunculkan memori dan perasaan-perasaan yang berkaitan dengan bau tersebut secara spontan. Nah, itulah kenapa banyak orang yang gagal move on ya, gara-gara bau-bau tertentu. Merasa
bagaimana kita bisa merasakan? Karena di lidah kita itu ada yang namanya taste bud. Taste bud itu adalah struktur di lidah yang mengandung sel-sel reseptor untuk merasa. Nah, seperti dituliskan, taste bud ini ditemukan di ujung, di bagian samping lidah, dan di belakang lidah. Kalau di ujung itu sensitif terhadap manis dan asin, di samping itu asam, dan di belakang itu pahit. Nah, di ujung yang di permukaan lidah, di situ ada rambut-rambut halus yang bisa menangkap stimulus rasa. Sedangkan di ujung sebaliknya, di bagian bawahnya ini ada reseptor-reseptor yang langsung berhubungan dengan saraf-saraf. Nah, ada berhubungan dengan saraf ini. Kemudian saraf-saraf itu langsung dilanjutkan ke bagian otak tertentu. Nah, jumlah dari taste bud ini akan menurun berdasarkan pertambahan usia. Itulah kenapa semakin tua seseorang, maka kemampuan untuk merasakannya semakin menurun. Lalu berikutnya ada peraba. Nah, kulit ini adalah organ indera kita yang terbesar. Dia melindungi organ-organ dalam kita, kulit, otot di balik kulit ini dari kondisi di luar tubuh kita, panas, dingin, lalu ada air, hujan, dan sebagainya. Nah, fungsinya dari kulit itu adalah menampung cairan-cairan tubuh yang juga berfungsi untuk mengatur suhu internal tubuh. Kan ada pori-pori sehingga bisa merilis panas dari dalam tubuh. Nah, di kulit itu terdapat berbagai reseptor yang merespon berbagai macam stimulus. Ada stimulus tekanan, ada stimulus suhu, dan stimulus rasa sakit. Nah, wajah dan ujung jari merupakan daerah yang paling sensitif dengan tekanan. Sedangkan kaki, lengan, dan punggung paling tidak sensitif dengan tekanan. Di kulit ini juga terjadi sensory adaptation. Nah, saudara-saudara bisa lihat ya, berbagai macam reseptor ini bentuknya bermacam-macam, dan ini semua tersebar di bagian kulit kita. Ini ada termoreseptor yang paling kiri, dia merasakan suhu, perubahan suhu. Kemudian ada Meissner corpuscle. Dia adalah reseptor yang peka terhadap tekanan sentuhan. Lalu ada nociceptor, dia peka terhadap rasa sakit. Yang terakhir ada Pacini corpuscle, dia peka terhadap tekanan. Lalu ada rasa sakit. Sakit muncul sebagai sinyal peringatan bahwa ada yang salah, ada yang terluka, atau
kondisi-kondisi yang menyebabkan kerusakan pada tubuh kita. Nah, sakit juga menginformasikan bahwa tubuh kita sedang melakukan pertahanan atau perlawanan terhadap kondisi-kondisi yang menyebabkan tubuh kita sakit. Nah, tadi ya di kulit itu ada nosiseptor yang peka terhadap rasa sakit. Kemudian ujung dari nosiseptor itu mengantarkan ke saraf-saraf yang berlabuh pada sumsum tulang belakang. Nah, dari sumsum tulang belakang ini informasi tentang rasa sakit akan dikirimkan ke otak, sehingga akan ditunggu respon dari rasa sakit itu apa. Kemudian ada kinesthetic senses. Ini gerak ya. Kinesthetic senses ini adalah indera yang menginformasikan tentang posisi dan gerakan tubuh. Informasi sensorik yang dikirim ke otak dari organ sensorik di sendi-sendi otot-otot ini ya. Otot ini juga terhubung ke saraf-saraf motorik. Nah, dari saraf motorik ini akan dikirimkan ke sumsum tulang belakang, lalu dikirimkan ke otak. Lalu responnya seperti apa dari otak? Begitu. Terakhir ada vestibular senses. Sensasi terhadap keseimbangan. Dia memantau gerak tubuh dalam posisi kaitannya dengan gravitasi. Jadi keseimbangan organnya ada di dalam telinga. Ini dia mengidentifikasikan gerakan maju mundur atau gerakan naik turun. Nah, biasanya vestibular senses ini akan terganggu jika gerakannya itu tidak sesuai dengan pola yang direkam oleh vestibular senses ini. Misalnya, ketika bergerak biasanya kita berjalan lurus di jalan, atau kalaupun naik motor kita jalannya lurus gitu kan. Nah, ketika menemui jalan yang berkelok-kelok, vestibular sensesnya akan terganggu, sehingga dia mengidentifikasi bahwa posisi tubuhnya ini tidak seimbang. Nah, ketika tidak seimbang ini muncullah mual. Begitu pula jika kalian atau kita-kita ini menaiki wahana, entah itu kalau naik pendulum itu kan kayak diputer-puter keliling angkasa gitu kan, atau naik kora-kora, atau naik berbagai macam jenis wahana yang memutarbalikkan tubuh kita di udara. Nah, itu dia. Vestibular sensesnya akan bereaksi. Kalau yang tahan, maka efeknya hanya merasakan pusing atau tidak seimbang gitu aja. Begitu turun dari wahana, maka merasakan masih goyang, tidak seimbang gitu aja. Nah, yang parah ini adalah ini, mual, mabuk darat misalnya. Atau terjadi juga ketika naik kendaraan, naik kapal laut, atau terjadi turbulensi di pesawat.
kemungkinan muncul mual ini bisa sangat terjadi. Nah, demikian penjelasan mengenai sensasi dan proses-proses sensasi. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Terima kasih.